Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya Apriliana dari kelas 2B. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan kesehatan tentang kelompok yang beresiko tinggi terkena HIV. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama Mbak Darajatur Rofiah. Mbak Darajatur ini teman saya dari SMK. Mbak Rofi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Rofi pasti sudah pernah mendengar apa itu HIV? Yes, Sudah pernah mendengar HIV dan AIDS ya? Yeah. Kalau tahu tentang siapa saja yang berisiko tinggi terkena HIV? Bisa dijelaskan? Oh iya, bisa betul. Nanti di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV dan AIDS. HIV sendiri adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh seorang manusia. Jadi HIV-nya itu adalah virus, sedangkan AIDS-nya itu adalah sekumpulan infeksi yang terjadi karena virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Apa bisa dipahami penjelasan saya? Nah, penyebab HIV sendiri itu yang bisa terjadi karena yang pertama yaitu hubungan seks bebas, yang kedua yaitu transfusi darah, yang ketiga penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian atau tidak satu kali pakai. Dan gejala-gejalanya itu ada demam, sariawan yang tidak kunjung sembuh, kemudian ada ruam kulit dan diare. Tetapi gejala tersebut itu tidak serta-merta langsung dikatakan sebagai HIV, tetapi harus menggunakan tes lebih lanjut. Tes yang digunakan bisa tes ELISA atau tes yang lainnya. Begitu Mbak Rofi, apakah sudah bisa dipahami dari penjelasan umum HIV sendiri? Nah, sekarang adalah pembahasan inti mengenai siapa saja orang yang beresiko tinggi terkena HIV. Yang pertama itu ada homoseksual atau hubungan sesama jenis. Yang kedua yaitu bisa heteroseksual atau orang yang suka berganti-ganti pasangan. Yang ketiga adalah pecandu narkoba yang menggunakan suntikan. Yang keempat yaitu tenaga medis, dan yang kelima adalah orang tua penderita HIV kepada bayinya. Nah, alasannya sendiri yang pertama homoseksual itu karena apa? Karena setiap hubungan seharusnya itu kan dilakukan bersama pasangannya masing-masing. Nah, kenapa HIV itu bisa masuk ke dalam tubuh? Karena kita tidak tahu siapa saja orang yang menjadi karier pembawa HIV sendiri. Nah, yang kedua itu heteroseksual atau orang yang suka berganti-ganti pasangan. Biasanya ini dilakukan oleh pekerja seks komersial, oleh perempuan-perempuan malam. Itu biasanya kan mereka suka bergonta-ganti pasangan karena tuntutan sebuah pekerjaan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu pecandu narkoba. Nah, pecandu narkoba itu biasanya kan digunakan secara bersamaan dengan budget yang kecil dan menggunakan biasanya satu jarum digunakan oleh beberapa banyak orang. Mbak Rofi pasti sudah pernah mendengar kasus seperti ini ya? Sudah. Nah, yang selanjutnya adalah yang beresiko tinggi kemudian itu tenaga medis. Kenapa tenaga medis sangat beresiko kalau Mbak Rofi tahu? Mungkin terpapar. Ya, karena tenaga medis itu kan sering bersentuhan dengan pasien, apalagi orang yang sedang merawat pasien HIV. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menggunakan APD yang lengkap serta meminimalisirkan untuk terkena percikan darah dari pasien yang terkena HIV. Yang selanjutnya yaitu dari orang tua penderita HIV yang sedang hamil. Kita tahu bahwa bayi yang dikandung seorang ibu itu mendapat asupan makanan hanya dari ibunya melalui plasenta. Nah, sedangkan penyebab penularan HIV itu bisa melalui darah. Nah, itu resikonya sangat besar untuk terkena HIV. Maka dari itu, kenapa seorang ibu hamil tidak dianjurkan untuk hamil atau bisa digunakan obat-obat untuk menekan penyebaran virus HIV yang lebih besar dan membahayakan janin. Dari penjelasan saya, Mbak Rofi, apakah bingung atau paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi tidak ada yang ditanyakan ya? Ya. Itulah perbincangan saya dengan Mbak Rofi mengenai kelompok yang beresiko tinggi terkena HIV. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.